Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Mawar Ardiansyah. Halo, saya Anissa Minaljana. Saya Aulia Akbar. Saya Widya Usnapuspita. Akan menjelaskan tutorial membuat tabel frekuensi dari Excel. Jadi yang pertama-tama itu adalah kita harus mencari N atau banyaknya data. Nah, cari banyaknya data ini adalah dengan menggunakan sama dengan konta. Ini rumusnya konta. Terus kita blok datanya, kemudian kita enter. Terus kalau kita ingin yang kemudiannya kita adalah mencari angka terkecil dari data ini. Nah, dengan cara sama dengan min, kemudian kita blok lagi, lalu kita enter. Terus kalau kita mencari angka terbesar adalah sama dengan max, lalu kita blok. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita mencari range. Nah, range ini adalah caranya dengan sama dengan kemudian angka terbesar dikurang angka terkecil, itu tinggal diklik aja, kemudian enter. Nah, muncul angka 55. Terus milih jumlah kelas ini, kita bisa menggunakan rumus Stargate. Rumus Stargate itu adalah sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali kalau dalam Excel itu bintang, kali log berapa banyak data, kita klik, terus kita enter, yes, dan masuk angka 7. Ini sudah diperkecil, kalau besarnya adalah 6,644. Ini kita perkecil aja menjadi 7. Dengan mengkecilnya menekan tombol yang ini. Nah, yang kemudian adalah interval kelasnya. Cara mencari interval kelas ini adalah dengan sama dengan terus range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kalau kita enter maka dapat jumlah interval kelas. Ini kan masih panjang, masih ada komanya di belakang. Kita bisa menggunakan yang ini lagi, kita tekan terus sampai berkurang. Nah, iya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menentukan nilai interval, itu batas bawah dan batas atas. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu bahwasanya data-data yang kita miliki itu adalah bilangan bulat. Nah, sedangkan di sini jumlah kelasnya masih 6,6440, itu kita bisa bulatkan dengan cara kita klik, lalu kita bulatkan. Oke, kita dapatkan bahwasanya jumlah kelasnya 7. Lalu kita akan menentukan interval. Untuk batas bawah pertama itu rumusnya sama dengan kemudian nilai terkecil, lalu enter. Sedangkan untuk batas atas yang pertama rumusnya adalah sama dengan interval bawah, maksud saya nilai batas bawah, kemudian ditambahkan interval kelasnya di sini 8, jadi kita tambahkan 8, lalu dikurang 1, lalu enter. Nah, untuk interval kedua rumusnya adalah batas bawah yang kedua bisa adalah sama dengan kemudian batas atas tambah 1, enter. Lalu untuk selanjutnya ini sangat mudah, jadi kita tinggal tarik saja sesuai dengan jumlah kelas kita, karena jumlah kelas kita ada 7, jadi kita tarik sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lanjut.
tersebut untuk di bawahnya kita juga bisa langsung tarik, dan ini akan secara otomatis nilainya akan langsung muncul. Kemudian untuk langkah selanjutnya, baik, setelah menentukan intervalnya, lalu kita menentukan lagi interval selanjutnya untuk bisa menyatukan batas bawah dan batas atas untuk membuat tabel frekuensinya. Nah, kita ketik terlebih dahulu di sini interval. Lalu untuk rumusnya sendiri adalah sama dengan kon catenate, kita klik 2 kali, kemudian batas bawah, titik koma, tanda petik 2, strip, tanda petik 2, titik koma, batas atas, tutup pagar, lalu enter. Oke, untuk selanjutnya kita langsung secara otomatis untuk menariknya ke bawah seperti sebelumnya, dan akan secara otomatis terisi. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi. Di sini kita tulis dulu frekuensi dengan rumus sama dengan frekuensi semua data kita blok, kemudian titik koma batas atas ini ya, kita blok semuanya. Kalau sudah, kita enter dengan ctrl plus shift enter. Karena kita sudah mendapatkan jumlah 5, kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan dengan rumus sama dengan langsung kita blok frekuensi, kemudian enter. Oke, dapatlah kita total frekuensi ini dengan jumlah 112. Setelah kita membuat tabel frekuensi di sini, kita akan membuat tabel frekuensi relatif. Kita tulis dulu frekuensi relatif, kemudian dengan rumus sama dengan buka kurung ini frekuensi 5 dibagi dengan jumlah 112 tutup kurung dikali menggunakan bintang dikali 100, kemudian kita enter, dapatlah jumlah ini, kemudian kita tarik ke bawah. Sudah menjadi satu angka di belakang koma, ini saja yang kita pakai. Inilah yang dinamakan dengan tabel frekuensi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat diagram batang, diagram grafik, dan diagram lingkaran pada data yang sudah tersedia. Langkah pertama, kita akan memblok semua data untuk membuat tabel. Lalu kemudian pilih pada all border, maka akan terblok semua dan terbuatlah tabel. Selanjutnya kita pertama-tama akan membuat data batang dengan cara blok data interval dan frekuensi. Setelah itu kita klik insert, lalu pilih gambar pada diagram batang, dan secara otomatis akan muncul diagram batang tersebut. Lalu kita sesuaikan saja. Dan pada nama data akan kita ubah sesuai dengan data yang ada.
yaitu diagram nilai ujian. Agar terlihat lebih menarik, maka kita akan mengubah warna pada diagram batang, yaitu dengan cara klik chart style, lalu pilih warna. Maka akan muncul di sini beberapa warna, dan di sini saya akan memilih salah satu warna, yaitu warna hijau. Maka akan terubahlah warna pada diagram batang tersebut. Langkah selanjutnya kita akan membuat yaitu diagram grafik dengan angka yang sama, yaitu blok bagian data interval dan frekuensi. Lalu kita klik insert, lalu pilih pada diagram grafik. Maka secara otomatis akan muncul diagram grafik tersebut. Kita sesuaikan saja. Kita ubah sesuai dengan datanya. Diagram nilai ujian. Maka jadilah diagram grafik tersebut. Dilihat dari dua sisi di antara diagram yang berbeda, maka lebih memudahkan pembaca itu menggunakan diagram batang dibandingkan dengan diagram grafik, karena lebih mudah untuk dipahami yaitu pada diagram batang tersebut. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran, yaitu dengan menggunakan data frekuensi relatif yang biasanya yaitu berbentuk persen dengan angka, yaitu blok pada data frekuensi relatif. Setelah di blok, kita akan pergi dan klik insert, lalu pilih pada gambar diagram lingkaran. Maka secara otomatis akan muncul diagram lingkaran tersebut. Lalu kita sesuaikan saja. Setelah data frekuensi relatif tersebut di blok, maka kita akan klik pada gambar diagram lingkarannya, lalu klik kanan, dan klik Add Data Labels. Maka secara otomatis akan muncul data yang sudah kita blok tadi. Kemudian kita akan mengubah nama sesuai data yang telah tersedia, diagram nilai ujian. Dan jadilah diagram lingkaran tersebut.